merekam. Oke teman-teman, kita kali ini di semifinal season 7 teman-teman ya. Kita bakal cek siapakah yang akan masuk ke grand final pada malam kali ini. Malam hari ini di season ke-8 Three Night Tournament. Oke, kita bakal absen nama tim dulu teman-teman. Anjay, ada nyawit cuy. Oke, dari sini nomor 1. Wah, lama ada Si dan Apple, ada Reza I'm God, ada Rangga 2ND, ada Zabila. Terus tim 2 di sini kita ada nyawit SMW, ada Zax SMW dan Sander SMW juga teman-teman ya. Kemudian di nomor 3 ada nyawit lagi guys. Nyawit nih tapi ya. Ada 2 penyawit handal di sini, ada CC 7-nya ada 5. Ada Rail kamu nggak apa-apa, ada Repels, ada Folk Jazz, ada Euya, ada Mons, ada Rams, ada Bobopak, ada Seventeen Range, ada Blueberry 7, ada Pando, ada apa Sikic, ada V80 Makora, ada Zen, ada V80 KZ, ada VGS Sense 7, ada MBG Lexi, ada Pay, ada Mirror, Nash. Tim 8 di sini kita bisa lihat ada tim dari RRQ 887, Hairi, Haria, AA dan Ergot. Dan teman-teman, seorang satu player dari tim 9 sudah terculik saja. Dari S tanda tanya, seorang nomor 4 pun juga sudah harus berpulang di tangan satu buah musuh Mirror Nest di sana. Misalkan 2 rekannya saja akan bertahan dari seorang Afgan dan seorang Reeves. Kita akan berpindah terlebih dahulu tempat yang berbeda dari tim RRQ. Di sini ada si Rex juga dan kawan-kawan. Ada Aganta, ada Rifai, ada Aimlu jelek, anjay Aimlu jelek guys. Ada GX5, ada Guon, ada Player dan Delviatan. Oke, di sini kita bisa lihat dari tim GX di sini nampaknya seorang VX dan rekan-rekannya sudah terkena hit. Satu mobil di depan sana. Nampaknya maju kalau mereka bertahan, tapi seorang Leviathan pun harus knockdown di arah depan. Nampaknya berbeda. Tim rasa dalam rumah dibantu muncul dalam game versi sendirian, dan harusnya tim 3GX akan rata di tangan tim RRQ. Ini dia tim RRQ berusaha meratakan tim GX. Satu tim berpulang di awal match. Sudah selesai perjuangan mereka. Kita lihat sini dari rekan-rekan dari RRQ. Pot 1 sudah sangat-sangat main cukup aktif, cukup hyper nampaknya permainan mereka. Oke, itu sudah dari seorang HS Rift di tempat yang berbeda juga. Coba untuk melakukan sniping terus ke arah Poshinok. Beberapa step di arah bawahnya mungkin, tapi tempat berbeda. Nomor 4 sih terknockdown kembali di tangan tim PGE V80 Kasim, menyisakan 3 rekannya saja. Walaupun tanda tanya di sini agak sedikit dekat dengan musuh yang meratakan nomor 4 barusan. Kita akan berpindah tempat yang lain. Ada RRQ kembali datang dan akan meratakan satu player kah atau tidak. Sudah sadar nampaknya dari atas ada satu player nampaknya coba ditembak. Tim RRQ yang berbeda di sini dari tim RRQ Dika 1K dan kawan-kawan. Dan menemukan satu player yang berada di atap dan akan langsung di end begitu saja. Dari rekan-rekan RRQ ada 2 tim RRQ yang akan bertanding pada malam hari ini di pot 1 semifinal kita. Di nomor 8 sama nomor 8 10 teman-teman ya. Oke, di tempat yang berbeda juga ada si Rex BS kadang lawan Aimlu pun sendirian. Saya seorang si Rex tidak melakukan apa-apa dan ngelek atau bagaimana. Si Rex hanya berdiam saja, hanya memberikan damage 9 dan sudah selesai. Misalkan seorang Aimlu jelek sendirian saja. Apa yang terjadi barusan? Tidak ada coveran, tidak ada bantuan ke rekan-rekannya dari seorang si Rex. Hanya melihat saja dari kejauhan dan hanya memberikan damage 9 saja. Tidak ada begitu baik untuk bantuannya. Tapi untungnya seorang Aimlu jelek bisa untuk melakukan reviving. Rangga 2D pun terkena knockdown. Coba untuk di revive dari seorang Reza I'm God. Kita lihat dari seorang Zidane Apple sana coba untuk memberikan damage ke arah atas dan 51, tapi tukaran yang tidak sangat tidak baik.
karena harus kehilangan terus HP. Coba membantu rekannya, itu dia Nyawit ini pun terkena knockdown. Walaupun Sabila juga terkena knockdown, tapi masih bisa untuk coba di revive dari seorang Zidan Apple. Coba untuk mundur terlebih dahulu karena seorang Sabila pun sudah bisa untuk di revive. Ini dia dari seorang Zidan Apple. Nah, akan sedikit bergerak ke arah kanan, melakukan looting terlebih dahulu. Tidak takut nampaknya terkena tembakan dari atas karena sudah percaya mungkin entah bagaimana. Tidak. Oh, satu player nge-lag nampaknya, coba untuk dapatkan. Satu player lagi di arah Sutet sudah terlihat. Buat di end terlebih dahulu ke arah seorang Real, kamu gak apa-apa. Satu player dari atas coba untuk diberikan damage, tapi masih agak sedikit kurang karena senjata tapi pertukaran yang tidak cukup baik di sini. Terkena 100 damage lebih dari satu tim yang berada di atas mereka. Zidan pun masih bisa untuk bertahan karena menggunakan Orion dan karakter-karakter yang cukup baik yang bisa untuk memulihkan darahnya. Di sini Core coba digunakan semacam roll ke atas, tapi nampaknya sudah rata di tangan dari rekan-rekan Zidan Apple dan kawan-kawan di sini. Satu tim barusan sudah berpulang kembali ke arah lobby di match pertama pada malam hari ini. Dah akan coba lihat ke tempat yang lain. Hans SMW, oh Drax di sini sampai sebelah kiri, coba untuk berputar terlebih dahulu karena tidak sadar nampaknya satu musuh di arah sana, tapi harus berputar dari sebelah kanan karena satu player yang coba untuk bergerak juga ke arah yang sama rekannya. Si berputar-putar saja, tidak pergerakan yang bisa dilakukan seorang Zack. Oke, kita kembali ke tempat yang berbeda. Sini seorang Nyawit nih sendirian karena 3 rekannya tadi terculik di daerah Katulistiwa. Bisa kita ketahui seorang Folk Chase dan kawan-kawan kan mulai untuk masuk ke dalam zona dan memulai rotasi mereka setelah tadinya mengumpulkan resource yang cukup banyak di Blue Zone Sentosa. Oke, di sini ada Babopak dan kawan-kawan teman-teman. Mereka nampaknya akan mengambil sebuah arsenal. Kita coba lihat zona aman terlebih dahulu. Kemana kira zona? Oke, menurut analisa gua ya, zona karena agak ke kiri bawah gini, harusnya dia bakal ke arah sekitar Bima Sakti, CT sama Factory, guys. Jadi dia bakal bikin Trinity gitu, kayak mungkin Arsenal tengah sini bakal tetap dapat zona, guys. Untuk zona selanjutnya kita coba lihat teman-teman. Bentar lagi zona akan menutup, tapi kita akan berpindah terlebih dahulu dan melihat rekan-rekan dari bawah ke sini yang sudah mengumpulkan resource mereka. Perusahaan kita lihat juga dari tim VGS yang sudah mulai rotasi ke berbagai tempat yang cukup masih di luar zona, nampaknya masih sedikit pasti permainan dari beberapa tim sini. Tapi tempat yang beda, seorang Pei berhasil mencuri satu player dari Zax tadi yang bersembunyi dan akhirnya didapatkan dari seorang Pei. Kita lihat zona apakah sudah menutup. Oh, nampaknya admin salah hitung teman-teman, ternyata agak lebih jauh sedikit ke bawah kiri. CT ternyata dapat zona aman. Ya, walaupun kalau kita ke Arsenal pastinya tetap dapat zona sih. Itu dia, kita kembali ke permainan sini Mirror Nest. Untuk bergerak sedikit demi sedikit ke dalam zona. Kita lihat dari rekan-rekannya pun mendapatkan satu player dari zona depan. Pei berhasil mencuri satu player tadinya. Coba untuk dihancurkan sedikit golnya, coba untuk diberikan damage. Tembakan terus ke arah depan. Bopak terkena down dari tangan seorang MB Galaxy. Coba untuk diras, tapi kita malah berpindah ke tempat lain. Gimana ini admin? Kita back to back sini, ada PG Strange berhasil menggunakan satu orang player Lexi di arah depan, tapi ada sebuah Nero yang masih bisa untuk mengenalnya. Kita bisa lihat satu player di sana sudah naik launch pad dan cabut, tapi bisa satu player bisa bertahan untuk memberikan waktu, tapi sayangnya waktu yang diberikan tidak terlalu banyak. Dia naik mobil kaleng dan harusnya bentar lagi akan terkena down. Apa yang terjadi dari seorang VGS Lens? Damage-nya sama sekali tidak kena, entah panik atau bagaimana, tembakan ke arah yang berbeda. Nah, itu dia, untungnya masih bisa untuk menang, tapi agak sedikit rugi barusan. Entah bagaimana seorang VGS Sense, tembakannya tidak jelas ke arah mana, dan membuat satu player tadi berhasil untuk cabut terlebih dahulu. Kita lihat kembali tim RRQ di sini yang berada di daerah Mars Electric. Daerah Mars ada guys, Santares. Oke. Mars Electric ya teman-teman ya. Dilihat dari tim RRQ di sini ya, mereka harusnya bakal bertemu satu musuh jika mereka ke arah vektor, tapi mungkin dari tim RRQ akan memilih untuk masuk ke daerah bawah teman-teman. Daerah bawah zona rumah 3 mungkin.
Itu dia, tapi sayangnya baru saya kita sebutkan dan terjadilah peperangan di sini. Area kita 887 cuma untuk mundur terlebih dahulu untuk memberikan waktu sebentar dengan chargebusternya untuk menembakkan ke arah depan, tapi damage pun masih belum sakit untuk memberikan damage kembali, tapi malah di knockdown di tangan seorang Volk. Tidak ada backupan sama sekali dari seorang Hairi, membuat dua player saya tersisa. RRQ ini dia Arya AA agak sedikit berputar-putar terlebih dahulu karena memang ada damage dari sebuah senjata di sana, kita robot yang agak sedikit mengganggu pastinya. Arya AA coba untuk mencari damage, tapi menggunakan Winchester barusan membuatnya harus knockdown. Untungnya seorang Ergot masih bisa untuk melakukan reviving. Oke, kita lihat ini dari seorang Ergot. Tapi dari belakang Ergot, satu player 1v1 sana Uzi berhasil memenangkan pertarungan melawan petok. Eri tidak akan coba melakukan backup karena memilih untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Akan mengelirkan berhasil mendapatkan seorang mons langsung di end animasi saja barusan. Nah itu dia, Hairi masih bisa untuk melakukan revive kembali ke seorang RRQ 8, tapi di depan masih ada satu player yang akan menunggu mereka. Tidak akan coba untuk dimajuin oleh seorang Hairi di sini. Tidak akan coba untuk kiras atau bagaimana. Coba kita lihat terlebih dahulu di tempat yang berbeda juga dari tim S. Tanya datanya di sini, kawan-kawannya sudah mendapatkan sebuah rumah labirin yang berada di bawah factory sekitar CT di sini. Clock Tower, kita bisa lihat juga mereka sudah melakukan setup nampaknya di sebuah rumah. Tapi tempat yang berbeda juga dari tim RRQ yang berbeda juga sudah mendapatkan rumah di sini, rumah 3 yang sudah didapatkan dan sudah di setup oleh rekan-rekan dari RRQ. Mereka mendapatkan keuntungan yang cukup baik di sini. Kita akan coba lihat zona. Benar saja ternyata zona ke arah bawah teman-teman. Oke, rotasi yang tadi dilakukan seorang dari tim RRQ benar saja ke arah bawah. Kita sudah tahu zonanya, tapi sayangnya zona pun akan semakin mengecil dan ini akan menjadi keuntungan bagi tim-tim yang sudah mengamankan zona, tapi akan menjadi kerugian bagi tim. Anda tanya tadi, tanda tanya teman-teman ya, karena mereka berada di tempat yang dimana tim-tim akan masuk ke arah situ. Dan itu menjadi kerugian yang sangat besar. Nih dia dari RRQ cuma untuk berikan damage data, tapi masih bak damage sama sekali. Tidak ada damage yang bisa diberikan. RRQ dan kawan-kawan kembali di tempat yang berbeda. RRQ 887 di sini sudah bisa untuk melakukan reset barusan, sangat baik sekali. Kita lihat juga di tempat yang berbeda ada dari VGS yang sedikit berdekatan tadi dengan tim RRQ. Untungnya di daerah bawah benar saja kita bisa ketahui di sini MBG Lexi dan kawan-kawan akan melakukan pengambilan karena rumah labirin. Harusnya mereka akan mengambil kompon dari dari tanda tanya. Benar saja karena memang harus didapatkan agar mereka bisa untuk save. Tapi sayangnya dari atas gangguan pun sudah mulai masuk. Harusnya itu adalah tim dari RRQ yang mengganggu mereka. Seorang Lexi maju dengan morsenya. Morse sementara harusnya dikeluarkan. Benar saja sudah dihilangkan morse, tapi dari sebelah kanan bawah tidak seorang Lexi. Ada satu tim yang sudah mengganggu. Sebuah rasnya sangat buruk barusan. P pun harus terknockdown, menyisakan seorang Mirror sendirian saja. Mirones akan menunggu, tapi dari arah belakang tidak sadari rekan-rekan dari TGS dan kawan-kawan sangat-sangat polos, tidak menyadari bahwa di belakang mereka ada satu tim tadi yang sudah mengamankan kompon. Mereka memilih untuk melakukan ras ke atas. Itu sebuah pemilihan keputusan yang cukup buruk dan sangat-sangat merugikan bagi mereka. Buat mereka harus berpulang dengan cukup mudah dan sampai oleh rekan dari RRQ sini. Kita coba lihat di sini Zaka dan kawan-kawan. T-Rex ini dia seorang Aganta akan memberikan damage ke arah rekan dari musuh yang entah dari mana berada di CT tadinya sudah menggunakan launchpad dan harusnya turun di atas rumah labirin. Kita berpindah ke tempat yang berbeda juga. Ada Rive yang coba mengganggu rotasi mereka. Ini dia Rel, kamu gak apa-apa, dan CPL memberikan damage ke sebelah kanan karena Rex tadi tidak salah. Winchester sudah di-upgrade, tapi menjadi kesulitan bagi mereka. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini agak kesulitan
bagi tim trail sini harusnya mereka agak kesulitan karena emang benar saja kesulitan lagi. Kesulitan karena kesulitan ya. Ini repel SS sudah knockdown, seorang trail pun sudah tersekarat guys ya. Sudah lumayan sekarat dari kiri kanan. Dia tembakan panik nampaknya. Enggak, keluarnya pun harus berdiri. Coba untuk masuk ke dalam zona sedikit demi sedikit. Ada sebuah kompon mobil masih bisa untuk nahan harusnya. Agak sedikit lama barusan keputusan dari seorang trail untuk mengisi darah. Agak sedikit merugikan mungkin entah bagaimana. Tentunya tidak damage yang diberikan. Coba untuk menghancurkan mobil terlebih dahulu agar bisa menjadi kompon bagi seorang rel teman-teman. Nah, kita lihat dari rekan-rekan dari S nih. Ya mereka tadi berada di rumah labirin karena mereka harus keluar, dipaksa keluar karena Sona memang tidak berada di rumah labirin kembali. Sona agak sedikit maju ke arah depan yang sedikit open pastinya. Hanya ada pohon kelapa yang akan menjadi kompon bagi mereka. Kompon pohon kelapa itu tidaklah baik, itu bukan kompon teman-teman, itu hanyalah buah pat yang tidak berguna. Hanya bisa menahan satu arah. Oke, tempat yang berbeda, hierarki di sini dengan 3 orang rekannya. Ada Pontar yang sudah diarahkan ke sebelah kanan dengan seorang Dik tapi masih belum memberikan damage. Menggerakkan ke arah kiri. Jojo terkena damage yang sakit. Ika masih mencoba mengganggu musuh yang berada di sebelah kanan untuk masuk langsung karena mereka pasti akan masuk dengan mudah. Tapi dari sebelah kiri ada gangguan yang cukup mengganggu sekali bagi tim hierarki. Area pun sudah kesulitan, Jojo pun sudah terkena down, tidak akan bisa di revive terusnya. Dan seorang Jiu ya di Ciu pun terkena down, tidak bisa melakukan apa-apa seorang Dika. Niro pun sudah mengganggu dengan rata. Seorang Dika berpulang sudah. Jangan beberapa tim lagi. Dia jelek. Rekannya akan melakukan keras ke depan. Kan coba untuk mengakhiri. Ini dia 3 lawan 4. Awalnya coba diberikan dari depan tapi belum menghasilkan sama sekali. Support yang kurang berguna di sini bisa terlihat dari seorang S. Tidak bisa memainkan peran support dengan baik dan rata sudah. Tangan dari rekan-rekan dari R Aganta, Sirex dan kawan-kawan. Buya untuk mereka. Sini kita lihat permainan cukup baik, agak sedikit menunggu. Mereka berhasil mendapatkan zona aman buat musuh-musuh lain yang berada di sekitar mereka rata di tangan mereka.
Oke, itu dia teman-teman sekalian. Kita masuk ke match kedua. Siapakah yang akan buyah match kali ini? Itu dia barusan Mbak Mopak berhasil mendapatkan Ewija barusan. Berhasil untuk di end dapat dan dikonversi menjadi poin kill rekan-rekan sekalian. Kita tempat yang berbeda juga di Pando sudah melakukan looting saja. Masih 46 player tersisa. Ini dia match terakhir pot. Seorang apa sih? Tidak melihat di sebelah kanannya. Itu dia. Tembakan pun diberikan ke arah apa sih untungnya. Masih ada 20 HP yang bisa menjadi sebuah kehokian bagi seorang apa sih karena hampir saya terknockdown karena tidak menyadari satu dua player yang berada di kanan satu turun. Itu dia pentingnya untuk melihat sekitar apa sih di sini. Coba untuk bergerak ke depan, lari sedikit, lurus sedikit ini. Untungnya rekan-rekan dari musuh yang tadi menembaknya sudah berhasil untuk di take down. Apa sih pun masuk ke dalam sebuah rumah merah putih tapi malah terknockdown di tangan seorang RRQ. Dia Makora pun coba untuk melakukan reviving tapi apakah masih bisa? Apa sih di sini? Iwan sana berhasil didapatkan karena One Fear itu memang pastinya 80 sudah membantu Pesiki sini dan berhasil untuk menculik seorang RRQ di sini teman-teman. Kita lihat di tempat berbeda. Sen putar damage dari atas. Coba untuk nahan terlebih dahulu. Damage yang tidak bisa diberikan. Headshot 3 kali dari seorang Sen teman-teman. Hoki M berusaha didapatkan seorang Zen di sini. Kalian coba lihat. Apa sih Ki pun berhasil mendapatkan satu player. Itu dia seorang Zen pun harus terknockdown barusan karena melakukan comment shopping yang entah ke mana karena tidak ada musuh yang sudah terlihat. Kita lihat sini Novangkora pun terknockdown. Kita di tempat yang berbeda dari tim VGS pun sudah misalkan 3 player saja. Punya di sini apa sih? Kita melihat satu player sebelah kanan untuk yang terbilang tapi 100 damage pun diberikan. Belum menghasilkan knockdown coba untuk clear sekarang depan tapi apa sih? Karena dia dari kiri. Dari tadi seorang apa sih di sini tidak selalu melihat ke arah sekitarnya sebelum melakukan rush. Langsung rush lari dulu sekarang depan, hanya fokus pada satu musuh dan menjadikan kerugian bagi tim mereka. Seharusnya tidak terculik, malah terculik di sini. Kita kembali ke seorang Zen yang berada di daerah quarry, membuat seorang V80 Casey pun harus terknockdown dan menjadi penonton untuknya masih ada perlindungan tim revival aktif yang masih bisa digunakan untuk merevive rekan-rekannya dari seorang Zen. Tempat berbeda sini VGS Push sudah melakukan reviving barusan karena mirror yang sudah reset seharusnya sebentar lagi kita harus pindah ke tempat yang lain. Ini dia RRQ tadi seorang Harya yang terculik nampaknya akan kembali ke bawah tapi Harya terkena damage dari atas. Untungnya rekan-rekannya sudah agak jauh. Itu dia, Arya pun terknockdown di tangan guys Planger. Tapi rekan-rekannya harusnya masih bisa untuk melakukan reviving. Kita lihat RQ 887 coba untuk memberikan koin ke rekannya tapi malah terkena damage dari arah yang berlawanan. Kita sedikit karena ada sebuah Nero yang agak sedikit mengganggu untuk menghancurkan sebuah tong asap barusan. Berlari agak lambat. Kenapa ini seorang RRQ? Ngelek nampaknya barusan. Berlari lurus. Lurus di sebuah vending machine membuatnya harus terknockdown. Misalkan seorang Earthgod di sana sendirian. Oh, berhasil revive. Nge-lag barusan apa yang kita teman-teman tambahin ceritanya. Dia pernah terjadi Earthgod pun tidak bisa bertahan begitu lama di tangan seorang Zen dan rata 2 player di tangan seorang Zen. Tentunya Harya dan Hairi masih bisa untuk survive. Oke, kita lihat sini ada seorang S tanda tanya.
Hanya sendirian saja karena rekan-rekannya tadi tidak ada sama sekali yang masuk. Tinggalkan teman-temannya. Orang S di sini, diri saja. Kan bergerak masuk ke arah quarry. Sorry. Ke arah apa nih teman-teman? Forge. Serang S. Dia dari SR Aganta sudah melihat satu musuh nampaknya di sebuah tuh guys, rumahan kuning. Satu player sudah terlihat, dua player sudah terlihat, tapi masih menahan tembakannya. Itu dia sebuah pergerakan sangat cantik dari seorang Aganta. Coba untuk mencari-cari dan mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Lalu kemudian saat menyadari bahwa tidak bisa untuk dilawan, akhirnya memilih untuk mundur dan bergabung dengan rekan-rekannya yang berada di daerah sentral. Cukup baik sekali sini permainan dari mereka. Berhati-hati dan mengumpulkan info. Cukup baik. Karena si Rex ini yang menjadikan mereka tadi buya mungkin di match pertama. Bahkan diberikan supaya sudah di depan seorang Aganta. Terus ke depan. Seorang player dicoba ditempatkan. Dia si Rex berhasil mencuri satu player. Nice sekali, satu player sudah didapatkan poin dan sudah dikonversi menjadi poin kill. Nah, berpindah view ke arah seorang Sirek mungkin tadi ya. Ya, Sirek PSK. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat dari seorang Sirek coba bergerak terlebih dahulu ke tempat yang berbeda. Mengumpulkan informasi mungkin tak bagaimana ceritanya. Dan kita berpindah ke arah tim GX. Kawan-kawan, coba scoping terlebih dahulu mengumpulkan informasi kepada musuh saat tampaknya tidak ada. Seorang Exlin, sudah melihat satu player yang menggunakan mobil Lamborghini di sana. Menjalankan mobilnya ke arah jembatan. Bentuk dihancurkan terlebih dahulu mobil, tapi tidak bisa. Masih belum cukup damage yang diberikan dari seorang Lin di sini untuk menghancurkan mobil Lamborghini di arah depan. Tapi mereka coba untuk masuk ke arah Brasilia, mengejar mobil Lamborghini tersebut. Cari informasi lebih masuk ke dalam. Oh, zona nampaknya benar saja. Daerah Brasilia, teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman sekalian. Oke, ini dia orang GX Lin. Coba kita berpindah ke tempat yang berbeda. Nah, PLX di sini Kwon, player pun baru di revive saja. Dan The Leviathan dan Hansmew di sini yang berada di campsite. Untuk bergerak nampaknya masuk ke dalam zona dengan perlahan berputar ke arah kanan, arah atas Brasilia mungkin akan ini mereka dapatkan. Oke. Belum ada pergerakan yang begitu. Oke, itu dia. Seharusnya sudah menyadari tim yang naik kaleng biru, tapi mereka menahan tembakan. Sayangnya musuh-musuhnya yang menyadari mereka duluan dan akhirnya memberikan tembakan ke arah seorang Han.
Jadi keuntungan bagi mereka karena zona memang didapatkan oleh musuh mereka. Dan seorang Hans pun harus berputar sedikit ke arah belakang. Ada sebuah launchpad. Kayak ada seorang Hans ini coba untuk berputar ke arah kanan. Bukit tampaknya coba untuk melakukan backstep mungkin. Ada seorang Hans. Sayangnya seorang Han harus knockdown karena dia yang berbeda. Ada tembakan yang cukup sakit membuat rekannya hanya tersisa 2 orang saja. Seorang bayi dan drugs. Terus coba untuk cabut terlebih dahulu. Zack di sini. Harus coba untuk melakukan revive nampaknya di daerah satu bagaimana kak? Oh tapi second damage juga yang sakit dan membuatnya agak sedikit karat. Gua coba untuk diberikan tapi kembali kesulitan di sini. Damage pun sulit untuk mengarahkan karanya dan knockdown dari seorang tas misalkan seorang bayi sendirian. Nampaknya untungnya keuntungan masih berada mana mereka karena koin masih banyak cukup banyak di daerah fields dan Bayu harusnya tidak akan ada musuh yang berada di sekitarnya. Jika mereka masih bisa untuk menekan nafas sedikit. Kita dari C triple 7 entah berapa 7 entah 57 kayaknya. Coba untuk gerak sedikit ke arah zona juga dengan rekan-rekannya. Sudah banyak sekali gunaan gua ada senjata yang tidak diperlukan di sini. Cukup buruk sekali sebenarnya untuk permainan. Tapi ini hanyalah turnamen tier rendah. Bisa kita ketahui belum cukup untuk memang memainkan mikro makro di melatih mereka. Tapi sudah cukup jika mereka sadar akan mikro dan makro. Itu dia tembakan ke depan 61 damage berhasil dapatkan dari seorang C 7 di sini. Dia terbelahu real pun untuk knockdown. Rekannya di sini dapat pendekatan berbeda blueberry perangan daerah sentral bawah. Itu dia gunaan dari 2 meter coba untuk melemparkan granat ke arah depan tapi nampaknya belum masukkan damage sama sekali. Sedikit demi sedikit dari seorang blueberry bomber di sini. Blueberry coba untuk memberikan damage tapi masih belum menghasilkan knockdown sama sekali. Tahan terbelah di arah belakang menjadi support juga sekaligus tapi bukannya supplier yang akan melakukan roster blueberry. Musuhnya blueberry masih bisa untuk bertahan dan musuhnya sudah terkena perusahaan karakter yang lumayan cukup sakit dari Astro 4. Saat sini Astro 4 sudah berhasil digunakan. Berhati di sini orang blueberry berada dalam doanya sendiri. Ya blueberry pun gerak 1v1 terjadi, damage lebih tinggi dapat seorang blueberry dan darah pun masih full. Ada bonus yang digunakan oleh rekan-rekan dari digunakan oleh musuhnya yang bisa digunakan untuk cabut. Untungnya blueberry tidak bisa menculik mereka. Blueberry masih belum cukup kuat dan kita lihat tampaknya ternyata masih kembali lagi masih mencoba untuk mengganggu seorang blueberry yang berada di daerah bawah. Dan satu lawan satu nampaknya ada masih ada sebuah bom yang akan coba dilemparkan ke meter mendaratkan. Dia 56 damage nampaknya mungkin 200 orang saja kita ketahui sama sekali di sini. Kita lihat blueberry untuk melemparkan bom ke depan nampaknya ternyata 2 orang berada depannya. Tembakan di belakang pun satu player seorang V80 Makora yang menyisahkan dirinya sendiri untuk melakukan revive tapi nampaknya tidak bisa karena suara pukul sakit dan rata sudah. Ini dia tersisa nyawa dirian C7 dengan satu tim lagi yang tersisa terakhir. Itu dia C7 terkena damage dari area atas. Banyak tembak dari seorang nyawi coba di backup dari bawah tapi belum bisa juga sama sekali. C7 coba untuk mencari keberadaan mereka. Ternyata inilah tim dari RRQ 887 maju ke depan 1v1 terjadi ternyata 1 dan Buya untuk RRQ di sini.